warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum mulai mediasi pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Rangga Arya Pramita, SHMH yang bersertifikasi yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri untuk mengawal kasus sengketa waris pada permasalahan pagi hari ini. Untuk penggugat satu, saya izinkan untuk perkenalan terlebih dahulu. Baik, Pak Nangga, perkenalkan nama saya Rizky Kasaputra. Nama saya Gadis Rizky. Oke, saya lanjut. Saya mengingatkan bahwa mediasi bersifat tertutup, rahasia, dan hasil bergantung pada kesukarelaan para pihak. Tujuan kita adalah mencari penyelesaian damai agar hubungan keluarga tetap terjaga. Apakah para pihak bersedia melanjutkan proses mediasi? Penggugat satu, Dari mananya saya siap. penggugat dua, oke. Untuk penggugat satu, saya izinkan untuk memaparkan masalah dalam perkara ini. Baik, saya paparkan perkara ini. Perkara ini bermula dari harta peninggalan dari orang tua kami, dari bapak dan ibu kami yang telah meninggal dunia. Harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Mas Ganisa. Di sini saya agak nggak terima karena Mas Ganisa terlalu banyak mengambil harta waris, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan di sini saya ingin secara adil pembagian waris dan mengajukan gugatan di pengadilan negeri agar sesuai dibagi syarat tertentu. Terima kasih untuk penjelasannya. Silakan penggugat dua untuk menambahkan. Benar yang disampaikan sama saudara Mas Reza. Harta peninggalan orang tua kami berupa 3 bidang tanah, deposit, bangunan, dan harta bergerak lain. Dan nilainya itu sangat cukup besar. Dan kami mohon untuk Bapak Rangga untuk dapat adil, untuk dapat bisa membagi masing-masing ahli waris kami secara adil. Baik. Saya memahami penyampaian para penggugat. Sebelum kita masuk ke tahap perundingan, saya ingin mengingatkan bahwa orang tua para pihak telah meninggal dunia. Tentunya mereka tidak menghendaki anak-anaknya berselisih. Sebenarnya saya juga tidak ingin berselisih, Pak. Tapi Mas Ganisa terlalu ambisi untuk mengambil semua harta waris keluarga kami, Pak. Bukan gitu Pak, bukan. Kan saya sebagai anak pertama ya, saya sebagai anak pertama itu juga punya hak yang besar gitu, kan anak pertama gitu. Nah, di sini saya tidak setuju, Pak. Karena harta waris itu kalau dibagi sesuai hukum, kita mendapatkan sesuai apa yang ada pada pasal-pasal hukum waris tersebut. Saya ingin sesama keluarga tidak ada perselisihan, karena kita hanya karena waris kita ini berselisih gitu. Makanya di sini saya ingin pembagian waris itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, Pak. Saya setuju yang disampaikan sama saudara Mas Reza. Tapi kan saya ini sebagai anak pertama, saya yang mengetahui semua perjuangan dari papa mama, dari berdirinya rumah, usaha. Saya itu ikut turut andil dalam membangun sebuah usaha. Jadi kan saya yang mengetahui semua ya, saya ya berhak untuk mendapatkan
itu Bapak? Warisan adalah titipan. Jangan sampai harta yang seharusnya menjadi berkat justru memutus silaturahim. Ya, baik, setuju. Kalau saya itu paham, cuma kan gimana ya? Saya tetap ingin harta warisan itu kan kalau nggak salah di total kemarin itu kurang lebih hampir 20 miliar lebih. Ya paling tidak saya mendapatkan harta yang paling banyak gitu. Yang aku bisa dibagi sesuai hukum warisnya bagaimana. Ya, dari itu saya tidak setuju. Karena kita sama-sama sebagai anak kandung lagi pula. Seharusnya kita pembagian harus sama rata. Untuk pembagian harta peninggalan orang tua saya bagi secara adil. Baik, setuju. Setuju. Mas Reza. Mungkin coba Bapak untuk di jumlah dulu, barangkali nanti bisa saya baca. Baik, saya juga setuju. Betul pun jumlahnya, Pak. Mengenai harta peninggalan terdiri dari yang pertama 3 bidang tanah, yang kedua harta bergerak, yang ketiga tabungan senilai 6 miliar rupiah, yang keempat deposit senilai 1 miliar rupiah, yang kelima alat transportasi berupa mobil 3 dan motor 4, yang keenam perhiasan 100 gram, yang ketujuh peralatan rumah tangga. Nah, untuk yang pertama pembagian 3 bidang tanah, saya ingin pembagiannya ini merata. Kalau sebidang tanah itu kan luasnya 1000 hektar. 1 hektar. 1 hektar. 1 hektar 10.000 hektar. 10.000 Ya. Itu pembagiannya enaknya gimana, Pak? Lebih enaknya kalau pembagian bidang tanah ini saya bagi, kan ada 3 bidang tanah dan itu ukurannya sama. Saya bagi untuk Mas Reza mendapatkan 1 hektar dan Mas Ganesha mendapatkan 1 hektar, dan 1 hektarnya bisa dibagi atau diwakafkan ke masjid. Gimana? Kalau misalkan yang tanahnya kan 3 bidang tanah. Ya, Kalau misalkan tanahnya 2 hektar itu milik saya, yang 1 hektarnya itu Nggak bisa, Mas. Mas Reza gimana? Nggak bisa. Kita harus bagi rata, Mas. Soalnya kemarin waktu beli tanahnya itu, saya sama bapak saya itu, saya ikut langsung gitu loh. Saya cari tanahnya, waktu pembayaran, semua itu saya ikut. Itu bukan sebagai acuan untuk sebagai alasan, Mas. Karena kita kan sama-sama keluarga, sama-sama anak kandungnya. Seharusnya kita bagi rata, Mas. untuk pembagian rata mungkin sesuai ya. 3 bidang tanah ini seperti tadi, 1 untuk Mas Reza, 1 untuk Mas Ganesha, yang 1 lagi Bapak ke masjid atau Kalau untuk tanahnya mungkin oke. Mungkin yang selanjutnya bisa dibacakan nanti. yang kedua harta bergerak, tabungan senilai 6 miliar. 6 miliar itu dibagi berapa? Mas Reza mendapatkan 3 miliar, Mas Ganesha mendapatkan 3 miliar. 3 miliar. Kalau misalkan aku 4 miliar, Mas Reza yang bagi gimana? Kalau itu persetujuan dari Mas Reza. Nggak bisa, Mas. Kalau bisa, aku 6 miliar semua, Mas. Makanya nggak dapat. Gimana? Oh ya udah, berarti tanahnya dihapus semua, nanti harta bergerak, kendaraan mungkin nanti dihapus juga. Nggak bisa, Mas.
Ya udah kita ambil sisi tengahnya aja Mas. Gimana ya? Kita pasarkan ke mediator. Kalau yang deposit itu berapa Mas? Deposit ada 1 miliar. 1 miliar. Ya udah kita pikir aja Mas, gimana 500 biar cepat selesai kita. Enggak, saya tetap menginginkan tanahnya itu nanti saya berdua. Mereka bisa. Kita kan sama-sama anaknya Mas. Ya, itu. Soalnya kemarin waktu pembuatan akta tanahnya semua itu saya yang ikut itu. Jadi kan saya yang mengetahui semua dari awal beli, dari pembuatan. Jadi saya ya berhak juga gitu Mas. Apakah alasan itu bisa diterima? Tidak Mas, tidak Pak ya. Mungkin untuk pembagian Untuk tabungan, oke, tabungan. Ya udah gini aja Mas, gini aja. Ya udah, sampean saya kasih 2 bidang tanah nggak apa-apa untuk sampean. Saya 1 bidang tanah nggak apa-apa. Tapi untuk mobil, Masnya harus kalah karena saya sudah ngasih 1 bidang tanah untuk Masnya. Mobilnya 2. Mobilnya 3. kan mobilnya ada 3. Ada totalnya berapa Mobilnya ada 3, Ada motornya 3. ada 4. Nah, itu mobil aku dapat 2, Masnya dapat 1. Gimana Mas? Enak, lebih berat Karena tanah atau mobil? Masalahnya tuh mobilnya itu yang satunya itu Land Cruiser Mas. Jadi nominalnya mahal. Gak bisa gitu. Kalau gitu, enak-enak gini aja Mas. Saya tanah, kamu mobil. Gimana? itu kan Itu Kak, lebih Malah tinggi nominalnya mana? lebih jauh, Mas. Lebih jauh gitu. Kalau tanah kan suatu saat harga pasti mahal. Kalau mobil pasti turun Mas. Ayo. Tapi kan butuh waktu lama. Yang mana Masalah. mungkin sekarang ini. Nah, untuk mediator lebih etisnya lebih kalau pernyataan tuh Mas Reza sampaikan yang bisa saja itu bidang tanah itu bisa dialihkan dua bidang tanah bisa dialihkan ke Mas Anissa dan alat transportasi berupa mobil 2 di Mas Reza imbang lah Mana, Mas? sama-sama Masih belum terima Mas. Masih belum terima. Saya katanya 2, mobilnya saya tadi kan 3. ada tapi kan ada motor 4 mungkin itu bisa dibagi lagi. Oh, ya udah gini masih oke lah. Ini kita pembagian semua keseluruhan dulu, nanti kita bahas lagi masalah tanah sama mobil. Itu di belakangan Mas. Karena kan dari semua ini pembagian paling susah itu dari bidang tanah sama mobil. Perselisihan kita dari dulu, ya kan? Sekarang kita serahkan untuk mediator untuk pembagian keseluruhan semua. Kalau kita setuju cepat tangan. Yang untuk tabungan, soalnya itu kan tabungan kan dapat dari perusahaan mama yang waktu itu. Jadi paling tidak ya saya berhak untuk mendapat yang lebih besar juga. Soalnya kan kemarin saya di situ kan juga ikut waktu mendirikan perusahaannya juga, ikut membantu semua. Jadi paling tidak kan saya berhak mendapatkan yang lebih banyak. Tapi kalau menurut aku sendiri itu pembagiannya lebih baik secara merata aja, biar kita nggak panjang-panjang dan cepat selesai permasalahan kita. Sebenarnya aku tidak ingin mempermasalahkan ini semua hanya karena waris kita berselisih. Iya, aku tahu, Mas. Aku tahu soal itu. Kasihan untuk orang tua yang sudah meninggal. Cuma kan aku merasa kayak aku anak pertama. Aku yang mengerti perjuangan orang tua dari pembuatan usaha, dari pendidikan, beli tanah, semua aku mengetahui. Jadi kan paling tidak itu ya aku berhak mendapatkan harta yang semestinya gitu. Mengenai pembagian waris dari perdebatan tadi, penjelasan dari Mas Reza ingin pembagian harta dibagi secara merata. Untuk 2 bidang tanah untuk Mas Anissa, tetapi untuk mobil untuk saya Pak. Untuk Mas Ganesan gimana? Untuk pembagian tanah
sesuai apa yang saya sampaikan tadi, Mas Ganesha tetap mendapatkan 2 bidang tanah dan saya 1 bidang tanah. Dan untuk pembagian mobil, saya mendapatkan 2 unit mobil dan Mas Ganesha mendapatkan 1 unit mobil. Untuk pembagian motor itu kita bagi rata aja, gimana Mas? Biar kita sama-sama adil. Untuk mobil kan 3, yang satunya apa tadi? Land Cruiser ya, Nah, mungkin untuk mobil itu bisa dikasih ke Mas Ganesha. Bisa. Kan tadi harta dari harga tanah itu sendiri semakin jauh hari pasti mahal Mas. Investasi Ya, panjang. jangka panjang itu tanah lebih mahal. Biar sama-sama adil, kan tanah harganya mahal Mas. Itu 1 mobil itu untuk aku Mas. tapi satu mobil juga seharga tanah itu tadi. Biar sama-sama yang mana? Gimana Mas? Udah ikhlaskan aja, kita sama-sama yang biar kita sesama saudara kandung, tidak ada namanya lagi perselisihan. Ya sudah, kalau memang kesepakatan seperti itu, berapa tadi 2 tanah, 2 bisa satu mobil, ya. kalau saya perkirakan. Motor kita perkirakan. Nah, Oke deh, oke, Oke, maju selanjutnya. Terus selanjutnya yaitu perhiasan 100 gram. Mungkin bisa dibagi 50-50. baik, setuju. Oke. Mengenai tabungan 6 miliar bisa dibagi secara merata, karena untuk beberapa pembagian sudah disetujui. Mungkin Kalau saya setuju, karena kita kalau bagi rata sama-sama enak. gimana Ada tadi? Mas Ganesha nya. Boleh lah. Berarti setuju semua pihak. Pembagian rata ya, untuk mendapatkan 3 miliar ya. Mengenai selanjutnya yaitu pembagian deposit 1 miliar. Oke, setuju. 1 miliar pilih saya di mana? Nggak bisa. Kita Harus satu rata. 1 miliar, jadi kita dapat 500. 500 juta. Kalau diambil semua, nggak bisa Mas. Berat sebulan. Ya sudah lah, mengatur aja Bapak. Sarannya. Jadi untuk deposit bisa dibagi secara merata. Ya, 500 juta, Mas Reza 500 juta. Mungkin gini. Gini, Langsung dari awal aja langsung kesepakatan semua gimana? Coba dari awal semua dibacakan. Untuk pembagian alat transportasi berupa mobil ada 3, yang 2 untuk Mas Reza, untuk 1 untuk Ganesha, Mas Ganesha. Motor ada 4 unit, ini dibagi merata. Mas Reza 2 motor, Mas Ganesha 2 motor. Mengenai perhiasan, nilai 100 gram bisa dibagi 50 gram, 50 gram. Dan yang terakhir untuk peralatan rumah tangga dibagi secara merata. Oke. Apakah para pihak setuju? Kalau boleh dibacakan sekali lagi biar kita lebih Seluruh dari awal semua dari akhir. Oke. Mengenai pembagian harta waris, yang pertama yaitu 3 bidang tanah, 2 untuk Mas Ganesha, 1 untuk Mas Reza. Tabungan 6 miliar dibagi secara merata, yaitu Mas Ganesha 3 miliar, Mas Reza 3 miliar. Untuk yang deposit 1 miliar, Mas Ganesha 500 juta, Mas Reza 500 juta. Jadi adil, merata. Mengenai
mobil 3 unit. Sesuai kesepakatan tadi, Mas Reza mendapatkan 2 mobil, Mas Ganesha mendapatkan 1 mobil, dan motor dibagi secara merata, ada 4 unit, masing-masing mendapatkan 2. Mengenai perhiasan 100 gram dibagi 50-50, jadi sama-sama imbang mendapatkan 50 dan 50. Untuk peralatan rumah tangga dibagi secara merata sesuai kebutuhan masing-masing. Mana apa ada yang dipertanyakan? Pak Ya. sudah cukup. Untuk itu saya akan membacakan konsep mengenai akta perdamaian. Yang pertama, para pihak sepakat bahwa seluruh harta peninggalan almarhum dan almarhumah adalah harta waris yang wajib dibagi pada seluruh ahli waris. 2. Besar bagian masing-masing ahli waris disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam dan persetujuan para pihak. Yang ketiga, para pihak setuju menunjuk penilai independen untuk menaksir nilai harta sesuai dengan perdebatan ini tadi, sama-sama sudah setuju. Yang keempat, pembagian dilakukan secara musyawarah setelah hasil penilaian diterima. Yang terakhir, para pihak sepakat mengakhiri sengketa ini secara damai sesuai. Deal ya. Para pihak setuju damai dan menerima pembagian harta secara adil dan sama-sama sudah bersepakat. Oleh karena itu, mediasi ini hari ini saya tutup. Alhamdulillah, mediasi ini dinyatakan berhasil. Kesepakatan damai ini nanti akan dituangkan dalam akta perdamaian dan dilakukan dalam putusan pengadilan agama. Semoga perdamaian ini menjaga kembali hubungan keluarga dan semoga almarhum ayah dan ibu para pihak merasa tenang di sana. Untuk akta perdamaian bisa ditandatangani untuk pihak agama. Akta perdamaian sudah ditandatangani, berarti para pihak sudah setuju dan damai. Oleh karena itu, mediasi dinyatakan selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak sudah waktu. Terima kasih Pak. Terima kasih.